Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi, selamat pagi, shalom, apa kabar? Luar biasa dan biasa di luar ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Dr. Petris yang boleh bersama-sama dengan kita. Silahkan jikalau ada keluarga-keluarga yang sakit ya, bisa di klinik 24 jam Cibulan. Bisa datang ke sana. Saya anggota SPBF, diskon ya dok. Gitu. Ya, puji nama Tuhan bisa bersama-sama dok. Terima kasih juga kepada kita semuanya. Mohon maaf Pak Tony dan Ibu tidak bisa hadir karena beliau dalam kondisi yang ya kurang fit ya. Jadi tidak berani hadir untuk di Taman Safari Indonesia. Jadi tolong terus didoakan. Lalu perlu perhatian kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu besok kita akan mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Silahkan kita boleh mempersiapkan dengan baik sehingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan kita, Sang Penebus yang memberikan keselamatan bagi kita. Jadi tanggal 12 hari Minggu nanti kita akan ada perjamuan kudus. Lalu berikutnya adalah Natal kita. Natal kita sudah dekat. Safari Park Baptist Fellowship akan mengadakan ibadah syukur Natal pada tanggal 12 ya, tanggal 12. Minggu besok 14 maaf. Jadi tanggal 14 perjamuan kudus untuk di November. Tanggal 12 Desember kita akan mengadakan ibadah syukur Natal di lot Pak Febri. Jadi mohon pertolongannya untuk membooking tempat itu ya. Di lot hotel pada jam setengah 6 sore. Jadi jam 17.30 silakan bagi semuanya yang boleh hadir. Dan kalau ada karyawan Taman Safari, ada siapa Mbak Kristi ya, Mbak Juwita, boleh mempersiapkan satu lagu, akan sangat baik sekali di samping anak-anak dan paduan suara yang nanti akan dikomanduin oleh Mas Yohanes. Ya kita persiapkan dengan baik dan doakan juga bahwa SPBF Prigen juga akan mengadakan perayaan Natal di Prigen Malang pada tanggal 5, didoakan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini secara khusus di bulan Desember ini kita akan bersama-sama berbicara dalam satu tema Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, perbuatan ajaib Allah yang hebat dan luar biasa, yang disaksikan dan juga yang dirasakan oleh umat Tuhan pada masa lalu, bahkan masa kini dan masa yang akan datang yang tentunya menjadi kerinduan bagi kita bersama-sama. Oke, next. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama berbicara tentang Yehova Jireh atau Tuhan menyediakan, kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita tentang Tuhan menyediakan adalah seringkali berhubungan dengan doa. Ada banyak orang berkumpul, berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Segala sesuatu yang diharapkan adalah permohonan di mana meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu dalam kebutuhan finansial, apakah itu di dalam kebutuhan perekonomian, apakah itu mungkin di dalam kebutuhan hari lepas hari, masa depan, pekerjaan, beban hidup, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Seringkali ini menjadi satu pergumulan, apakah benar bahwa Tuhan itu menyediakan? Baik itu pribadi berdoa kepada Tuhan, baik itu berkumpul seperti gambar ini, berdoa untuk saling mendoakan, sharing, berbagi, memohon bahwa Tuhan akan menyediakan. Oke, next. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah seringkali kebanyakan orang berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Betul ya? Besok mau makan apa, besok mau makan dengan siapa, dan akhirnya besok mau makan siapa gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi harapan kita, kebutuhan hari lepas hari, mungkin pendidikan anak-anak kita. Mungkin apakah dapur kita masih bisa ngebul atau tidak, kita sedang terus berjuang untuk menyatakan kepada Allah, memohon, berteriak, bahkan dengan tangisan air mata, supaya segala kebutuhan yang kita butuhkan itu dapat tercapai, dapat diwujudkan melalui permohonan kita kepada Tuhan. Amin ya. Apakah itu salah? Enggak ya, kita meminta kepada Bapa kita kok. Kalau kita meminta sesuatu kepada ayah kita, ibu kita dengan merengek-rengek dan sebagainya, kadang-kadang Bapak kita
memberi juga ya. Kadang-kadang harus dipukul dulu ya, dengan tangisan sehingga kita baru diberi dan sebagainya. Oke, nah saudara, ada sebuah kisah ya, kalau saudara pernah melihat foto ini atau gambar ini namanya Julie Sanguino. Dia seorang yang cukup terkenal. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tetapi dia bisa menjadi seorang pelukis yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi apakah kita tahu apa yang dialami pada masa ketika dia waktu kecil sampai pada akhirnya dia berhasil? Pada usia 15 tahun, seringkali di dalam kehidupannya sampai pada titik 15 tahun dia masih dibully, masih diejek, diolok-olok. Dikatakan, hei kamu alien gitu ya. Suka nonton Alien ya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, diejek dan sebagainya. Dan akhirnya bahkan di usia yang 15 tahun dia harus diperkosa oleh orang. Sebuah tangisan, harapan masa depan yang tidak ada artinya. Akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri. Dia naik ke lantai atas. Lalu dia mau terjunkan dirinya untuk membunuh dirinya. Karena sudah tidak ada sebuah kebanggaan di dalam dirinya. Ibunya mengetahui, memeluk akhirnya, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu bisa berhasil. Di tengah-tengah keterpurukan yang ada, kamu pasti berhasil, kamu pasti berhasil. Mama, aku tidak bisa membanggakan kamu, Ma. Aku bagaikan benalu yang senantiasa menggantungkan diriku kepada Mama. Aku tidak ada artinya, lebih baik aku mati. Mama masih bisa melakukan hal apapun tanpa memperhatikan aku. Tidak. Engkau anakku yang berharga. Sehingga dengan semangat yang luar biasa, akhirnya Julie Sanguino ini menjadi seorang yang terkenal. Dalam kehidupannya bersama dengan Allah, Tuhan menyediakan dari sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia bisa menghasilkan berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencermati, melihat, merenungkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita next. Kenyataan-kenyataan yang harus kita pahami berkenaan dengan Jehovah Jireh. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 kita bisa melihat Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tetapi fakta kenyataan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, terkadang ayat ini menjadi ayat comotan ketika kita sedang menghadapi kebutuhan jasmani. Kadang-kadang kita sedang menghadapi kebutuhan finansial, kebutuhan yang mendesak. Kita akhirnya mengklaim kepada Allah dan menuntut Allah untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Fakta, kenyataan, ayat ini menjadi ayat yang seringkali kita klaim. Tuhan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Sehingga ketika suatu saat doa-doa kita berteriak kepada Allah, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan tanpa kita memahami apa yang sesungguhnya menjadi maksud Allah, seringkali kita mengatakan bahwa Alkitab kita, Alkitab yang salah. Janji Tuhan, janji yang salah. Kenyataannya ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak memelihara kehidupan saya, walaupun saya sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, apakah memang benar kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan benar? Hari ini kita bersama-sama melihat 3 prinsip Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Bagaimana Allah menyediakan Abraham di saat terdesak, di saat kritis, bagaimana Jehovah Jireh terjadi. 3 prinsip inilah yang dilakukan oleh Abraham sehingga Jehovah Jireh terjadi.
Kalau 3 prinsip ini menjadi bagian yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sebuah keyakinan bahwa Tuhan Allah kita akan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita, sehingga Yehova Jireh bisa menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Masalahnya apakah benar semua ini kita lakukan dengan benar? Yang pertama adalah memprioritaskan kehidupannya untuk tetap menyembah Tuhan. Benarkah prioritas kita adalah menyembah Tuhan? Yang kedua, apakah kita benar melaksanakan kehidupan kita untuk tetap taat, menjalankan perintah Tuhan? Yang ketiga, apakah kita benar memantapkan hidup kita untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan? Kita lihat yang pertama, memprioritaskan kehidupannya untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, singkat cerita Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah bicara tentang perjalanan Ishak, Abraham dan bujangnya untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah. Kenapa Abraham menjalankan ketaatannya kepada Tuhan untuk menyerahkan, mempersembahkan Ishak? Karena Tuhan meminta supaya Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini singkat cerita dari Kejadian 22. Namun dari perjalanan apa yang menjadi cerita ini, kita bisa merenungkan bersama-sama. Secara khusus di dalam ayat yang kelima, di dalam perjalanan sampai pada titik di bawah bukit, kita melihat Abraham mengatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke atas gunung. Kami akan sembahyang di atas gunung itu, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Amat sangat jelas sekali bahwa apa yang akan dilakukan oleh Abraham bersama dengan Ishak adalah pergi ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Jelas ya. Ini sesuatu visi misi yang sangat jelas yang Tuhan sampaikan. Visinya adalah kamu membawa Ishak menyembahku, mempersembahkan sesuatu kepadaku. Ishak harus kau persembahkan. Tetapi sangat menarik ketika ada kata-kata tinggallah kamu di sini, hei kedua bujangku. Lalu dikatakan kami akan sembahyang, kamu tinggal, kami pergi, kami sembahyang. Lalu Abraham mengatakan kami kembali kepadamu. Siapa yang kembali kepadamu? Siapakah yang akan kembali kepada dua bujangnya ini? Apakah hanya Abraham? Pasti tidak. Kata kami jamak. Berarti Abraham dan Ishak. Padahal Abraham tahu siapa yang dipersembahkan. Ishak. Seharusnya dia mengatakan aku akan datang kembali. Tetapi di sini kami. Ini melambangkan satu hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Kita menyadari bersama-sama ketika fokus kita, prioritas kita adalah kehidupan kita tetap menyembah Tuhan. Sebuah tujuan kembali. Ketika kemarin firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Noto Sumarto bicara tentang bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Lebih banyak di surga daripada di dunia. Paling banter kita 70 tahun, 80 tahun. 100 tahun sudah sedikit loyo ya, apalagi sampai ke 150 kalau bisa. Tetapi paling banter 70 sampai 80, tetapi di surga sana ataupun di neraka sana, berapa lama kita akan di sana? Selama-lamanya. Artinya bahwa kita ada di dunia ini, kita sedang berlatih untuk bagaimana kita mewujudkan penyembahan kita kepada Allah. Di surga nanti penginjilan akan berhenti. Tidak ada lagi pertobatan-pertobatan yang ada di sana. Yang ada di sana adalah kita menyembah kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Sebuah puji-pujian dari malaikat-malaikatnya, dari orang-orang kudus yang ada di sana. Sebuah penyembahan yang akan terus-menerus berlangsung. Sehingga inilah yang sesungguhnya ingin Tuhan katakan. Kenapa Tuhan mengatakan tujuan Abraham adalah penyembahan. Dan penyembahan itu membutuhkan sebuah prioritas, membutuhkan sebuah tindakan.
Sebuah penghormatan kita kepada Allah adalah memprioritaskan bagaimana hubungan kita dengan Allah di dalam pujian penghormatan kita, penyembahan kita kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Abraham bersama dengan keluarganya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, kamu harus pergi ke gunung ini, kamu harus sembahyang di sana, kamu harus mempersembahkan Ishak, maka itulah yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Karena itu adalah tujuan. Tujuan adalah bagaimana dia memprioritaskan di dalam penyembahan. Kata sembahyang atau worship atau proskuneo itu adalah sebuah kerinduan. Kerinduan yang sangat dalam untuk memberikan dirinya kepada Allah. Jadi ketika kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita bersama-sama rindu dan ingin bahwa Yehova Jireh itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita menyadari bersama-sama bahwa Yehova Jireh itu bisa terjadi dan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Abraham, itu semua karena tujuan utamanya adalah sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk menyembah Allah. Sehingga kalau saudara dan saya, mungkin dengan kesibukan-kesibukan kita sebagai karyawan, dengan kesibukan-kesibukan kita di tengah-tengah keluarga kita, apakah prioritas utama kita adalah memuliakan Tuhan? Bersyukur jikalau saudara masih punya kesempatan itu, tetapi kembali bukan hanya sekedar kesempatan, tetapi sebuah kerinduan. Kerinduan untuk datang. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Tuhan ingin hidup saudara. Tuhan ingin waktu saudara. Tuhan ingin talenta saudara, saudara memberikan kepada Tuhan. Karena disitulah kita sedang dilatih. Di saat kita nanti akan ada di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dengan kerinduan yang sangat dalam untuk memberikan dirinya kepada Allah. Maka kata-kata dikatakan, kami kembali kepadamu, will come back to you. Will come back to you. Sebuah penegasan, kalimat penegasan bahwa ini adalah seperti sebuah kemenangan dari medan pertempuran. Ketika mereka sedang bertempur, di tengah-tengah pertempuran yang ada, mereka mengatakan kepada keluarganya, aku akan kembali. Sebuah konsep pertempuran dalam sebuah kemenangan. Sebuah penegasan bahwa prioritas hidupnya akan melahirkan perbuatan besar Allah yang terjadi. Makanya ada satu lagu ya. Yang terutama di dalam hidup ini. Apa saudara? Meninggikan nama Yesus. Memuliakan nama Yesus. Kalau itu adalah kerinduan saudara yang sangat dalam. Tidak ada motivasi yang lain. Tuhan menyediakan. Kenapa banyak orang bergumul? Tuhan belum menyediakan. Mungkin salah satu apa yang dikatakan Tuhan ini belum kita lakukan dengan sungguh. Mari prioritaskan penyembahan saudara kepada Allah. Kerinduan yang paling dalam. Kalau hal itu saudara lakukan, sekali lagi, Yehova Jireh terjadi. Will come back to you. Kami, bukan saya, Abraham dan Ishak akan kembali. Karena perbuatan ajaib Allah terjadi. Dan akhirnya anak domba ya akhirnya menjadi sarana Tuhan menyediakan. Prinsip yang kedua saudara, kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Prinsip yang kedua Tuhan menyediakan adalah ketika melaksanakan kehidupannya untuk tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Sebuah perintah yang amat sangat sulit. Ketika Abraham berulang kali berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai ke 30 tahun. Baru merasakan mujizat Allah di tengah-tengah istrinya yang sesungguhnya sudah tidak bisa untuk melahirkan. Ishak lahir. Di dalam masa-masa kemustahilan. Anak satu-satunya. Tuhan meminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya kalau kita punya anak, kalau Tuhan meminta, persembahkan anak itu kepadaku. Saudara mau? Puji Tuhan kalau mau ya. Apalagi kalau Tuhan mengatakan, udahlah anak pertama untuk Tuhan, biar dia menjadi hamba Tuhan. Kalau Pak Marolam gitu mau nggak Pak? Jangan, hamba Tuhan itu tidak bisa punya rumah. Punya rumahnya hanya 1 kali 2. Kalau nanti mau meninggal gitu ya. Ketika anak saya tanya, kamu mau nggak jadi istri pendeta? Enggak. Enggak mau. Tetapi juga ada anak-anak pendeta yang mau. Karena melihat sesuatu yang ada di secara fisik di dunia ini. Apalagi ini anak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, anak satu-satunya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan di sini, hal yang sangat indah dikatakan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Ini semua oleh karena engkau takut akan Allah. Takut ini yavrai, itu dalam bahasa Ibraninya referen ya, sebuah hormat kepada Allah. Ketika dia menghormati Allah, ketertundukan dengan Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan apapun yang diminta. Memberikan yang terbaik. Anak adalah sesuatu yang terbaik yang harus dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Ketika bicara tentang takut akan Allah, bicara bagaimana seseorang menjadi pelaku firman, kehidupan yang sesuai dengan standarnya Allah. Kalau Allah meminta sesuatu, dia akan mengerjakan, dia akan melakukan. Tetapi ketika kita bicara tentang hormat, bicara tentang obey, bicara tentang ketaatan, di sini harus ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Allah tanpa negosiasi apapun. Ini yang sulit, saudara. Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan kalau engkau bla 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 bla, gitu kan? Tuhan, aku mau melayani engkau, aku mau menjadi WL, aku mau menjadi singer, aku mau aktif kalau engkau bla 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 bla. Kadang-kadang ada bla 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 blanya di belakang. Amin ya. Duniawi kita seperti itu. Tuhan, aku mau seperti ini. Tetapi engkau harus melakukan seperti itu. Tetapi Abraham tidak. Dia kembali dalam ketakutan akan Allah, referen, hormat ini. Dia tanpa alasan, tanpa negosiasi dengan Tuhan. Dia bertindak. Dalam sebuah ketaatan ada sebuah komitmen, sebuah ketegasan, sebuah perjuangan untuk mengerjakan tanpa memandang ada apa di depannya. Bukan apa ada, ya. Apa ada ya di depan itu, ada apa ada gitu. Tetapi dia tidak memandang. Yang ada adalah dia taat. Komitmen. Komitmen membutuhkan perjuangan. Komitmen membutuhkan pikul salib. Komitmen membutuhkan kesetiaan untuk berkorban. Walaupun mungkin itu harus dari diri kita. Ketika itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saat-saat kritis seperti yang dilakukan oleh Abraham pada saat dia akan mempersembahkan Ishak, Tuhan mengatakan, jangan, aku tahu ketaatanmu, aku tahu ketaatanmu.
dari situlah Yehova Jireh terjadi. Tetap taat tanpa negosiasi. Saudara berani seperti itu? Tuhan akan menyediakan. Tidak perlu memandang yang lain, dan yang lainnya. Ketaatan secara mutlak. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat di dalam ayat 8 dan ayat 14, dikatakan saat Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu ayat yang ke-14 tadi dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sangat amat jelas sekali bagaimana ketika Abraham memantapkan kehidupannya untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan, maka segala sesuatunya terjadi. Kembali, tadi bicara, will come back to you, kami akan kembali kepada kamu. Abraham mengatakan, tetapi bagian ayat yang ke-8 ketika akhirnya anaknya berkata, mana korban yang akan, persembahan korban yang akan dikorbankan. Sebuah keyakinan akan kuasa. Akhirnya Abraham mengatakan, Allah yang akan menyediakan. Sangat-sangat indah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika anaknya berkata, mana bapak, mana ayah, mana papa yang mau dipersembahkan. Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Sehingga pada titik akhir ayat 14, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana di atas gunung akan disediakan? Apa maknanya Yehova Jireh, saudara sekalian? Dalam bahasa Inggrisnya adalah God sees. Allah memperlihatkan. Allah memperlihatkan diri. Allah menampakkan diri. Ketika Allah memperlihatkan, Allah melihat, Allah menampakkan, kemudian Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Allah menyediakan. Hara'ah. Allah melihat. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham ketika Tuhan melihat Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ada sesuatu yang dilihat di dalam diri Abraham. Ketika saudara dan saya ingin Tuhan menyediakan dalam kehidupan saudara, Tuhan melihat pribadi saudara. Dan ketika Tuhan melihat pribadi saudara, Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi saudara, kenapa Tuhan menyediakan? Tuhan melihat iman Abraham. Tuhan melihat hormatnya Abraham. Tuhan melihat ketaatannya Abraham. Tuhan melihat kesetiaannya Abraham. Tuhan melihat apa yang dilakukan di dalam diri Abraham adalah berkenan, benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaibnya di dalam diri Abraham. Sehingga Tuhan menyediakan. Apakah saudara mau Yehova Jireh terjadi? Kalau kita mau, apa yang dilihat oleh Tuhan di dalam diri saudara? Apakah Tuhan melihat kasih saudara? Apakah Tuhan melihat iman saudara? Apakah Tuhan melihat ketaatan saudara? Apakah Tuhan melihat iman yang teruji dari hidup saudara? Apakah Tuhan melihat saudara memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan? Apakah Tuhan melihat apa yang saudara lakukan adalah benar, berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Yehova Jireh akan terjadi. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
itu sudah cukup bagi Abraham untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah melihat apa yang dilakukan Abraham. Dengan kata lain, saudara dan saya ketika melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sudah cukup bagi saudara dan saya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah melihat apa yang saudara lakukan. Pertanyaannya, benarkah yang saudara lakukan itu sesuatu yang benar? Dengan kembali motivasi yang benar. Dari hati nurani yang paling dalam. Melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Bukan karena hal apapun. Tetapi karena kami memang mau melakukan yang baik. Itulah sebabnya saudara, menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Yehova Jireh terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melihat penyembahanmu yang benar. Next. Tuhan ingin melihat ketaatanmu. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu terhadap perintah yang diberikan. Tuhan ingin melihat imanmu yang tidak pernah luntur dengan kondisi apapun. Tuhan ingin melihat bukti kasih-Mu dengan pengorbanan yang tinggi untuk kemuliaan-Nya. Apakah kita semua mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Respon kita menentukan Yehova Jireh terjadi. Asal Tuhan melihat dirimu berkenan, pasti Tuhan menyediakan. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari bersama-sama perlihatkan dirimu kepada Tuhan. Hal-hal yang berkenan Yehova Jireh akan terjadi. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan